Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah, di video kali ini aku mau membagikan kabar gembira nih buat teman-teman TKI atau warga negara Indonesia yang mau masuk ke Indonesia. Saksikan terus video ini sampai habis. Tentunya jangan lupa untuk like and subscribe dulu dan nyalain loncengnya apabila aku upload video baru, kalian bakal tahu. Terima kasih. Nah guys, jadi kali ini aku mau membagikan kabar gembira buat teman-teman. Bagi pelaku perjalanan luar negeri, Satgas COVID-19 menerbitkan peraturan baru. Peraturan tentang protokol kesehatan perjalanan dari luar negeri. Aturan tersebut terdapat dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 15 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan dari luar negeri di masa pandemi COVID-19. Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina. Namun, pemerintah tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk melakukan tes usap PCR. Jadi di sini kabar gembiranya adalah ini para pelaku perjalanan luar negeri tidak perlu menjalani karantina. Wah, seneng banget dong pasti tidak perlu menjalani karantina, tapi tidak cukup dari situ aja. Bukan berarti tidak menjalani karantina tidak ada syaratnya. Nah, di sini untuk syaratnya apa aja aku nanti bakal kasih tahu ke teman-teman, tapi terlebih dahulu aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman dari luar negeri atau pintu mana aja yang dibuka untuk perjalanan dari luar negeri seperti itu ya. Jadi Satgas mengatur pintu masuk dari luar negeri yang terdaftar antara lain bagi mereka yang melalui transportasi udara atau bandara. Jadi bandara yang dibuka untuk perjalanan dari luar negeri itu adalah Soekarno-Hatta Banten, Juanda Jawa Timur, Hang Nadiem Kepri Raja Haji Fisabilillah, Samratulangi Sulawesi Utara, Jainuddin Abdul Najib ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi itu tadi pintu masuk buat mereka yang melalui bandara ya, tadi udah aku sebutkan. Dan sekarang bagi kalian yang memakai transportasi laut atau pelabuhan, jadi pintu masuknya itu adalah Tanjung Benoa Bali, Batam, dan juga Tanjung Pinang, dan ada lagi Bintan dan juga Nunukan yang berada di Kalimantan Utara. Nah, untuk kalian yang mau masuk melewati pos lintas batas negara, itu pintu yang dibuka adalah Aruk Kalimantan Barat, Entikong Kalimantan Barat, Motai Nusa Tenggara Timur. Nah guys, jadi itu tadi ya pintu masuk bagi perjalanan luar negeri yang melalui udara, melalui laut, dan juga batas lintas negara. Tadi udah aku sebutkan pintu-pintu mana aja yang dibuka. Selain itu, Satgas juga mengatur syarat masuk wilayah Indonesia lewat entry point. Nah, jadi syarat buat kalian yang mau masuk ke Indonesia, itu kalian harus mengisi e-hak Indonesia dan juga mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Dan wajib menunjukkan kartu vaksin lengkap ya, atau 2 kali vaksin atau 3 kali vaksin. Dan minimal 14 hari sebelum keberangkatan ke Indonesia. Dan selanjutnya, wajib menunjukkan hasil tes RT-PCR negatif dari negara asal atau sebelum kalian itu berangkat terbang menuju ke Indonesia. Durasinya maksimal 2 kali 24 jam atau 2 hari sebelum keberangkatan ya guys. Dan ini bukti PCR negatif bisa ditampilkan di aplikasi e-hak Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalkan udah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi ya, terus ngisi e-hak, surat PCR kalian itu bisa kalian masukkan ke dalam e-hak Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya wajib melakukan tes RT-PCR ulang setelah kalian itu tiba di Indonesia. Dan sambil menunggu hasil tes RT-PCR-nya keluar, kalian itu dipersilahkan untuk menunggu di tempat penginapan. Bisa itu di kamar hotel atau di tempat-tempat yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Dan selama kalian menunggu hasil tes RT-PCR itu, kalian di kamar hotel itu kalian tidak boleh keluar atau melakukan interaksi sama orang lain ya, sebelum hasil tes RT-PCR-nya itu keluar menunjukkan hasil negatif. Dan untuk yang hasil tes RT-PCR-nya itu negatif, maka para pelaku perjalanan luar negeri dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Tapi untuk yang belum melakukan vaksinasi lengkap, maka akan dikarantina selama 5 hari teman-teman. Nah, jadi informasi
tanpa karantina ini bagi mereka yang sudah vaksinasi lengkap, dan itu pun juga kalau hasilnya negatif maka kalian boleh keluar untuk melakukan aktivitas. Tapi buat kalian yang hasil RT-PCR-nya itu negatif tapi kalian belum vaksinasi lengkap, maka kalian juga tetap di karantina selama 5 hari. Dan bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang hasil tes RT-PCR-nya itu positif, maka kalian tetap wajib menjalankan karantina. Bagi yang mengalami gejala ringan, dipersilahkan menjalani isolasi mandiri. Nah guys, jadi untuk informasi pada tanggal 24 Maret 2022 mengenai karantina udah aku sampaikan buat teman-teman, dan juga pintu masuk perjalanan dari luar negeri aku udah sebutkan. Jadi apabila ada pertanyaan atau nggak paham, teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar. Dan di sini kita bisa lihat ya teman-teman, buat teman-teman yang udah vaksinasi itu kalau menurut aku lebih tenang ya. Makanya teman-teman dari luar negeri, buat kalian yang belum vaksin, vaksin aja, nggak usah takut. Aku udah vaksin 3 kali guys. Ini aku sudah vaksin 3 kali. Pertama itu aku vaksin AZ, AstraZeneca. 2 kalinya juga AstraZeneca. Ketiga kalinya aku vaksin Moderna atau yang disebut dengan booster dosis. Jadi ini juga persiapan buat aku kalau nanti aku mau pulang ke Indonesia. Ini juga membuat aku lebih tenang sih kalau udah vaksinasi. Yang pertama juga menambah kekebalan tubuh kita, imun kita, dan yang kedua mungkin peraturannya akan lebih ringan apabila kita sudah melakukan vaksinasi. Oke guys, itu aja informasi dari aku. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya jangan lupa untuk dukung terus channel Anita Anggrani agar terus berkembang. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share ya guys. Apabila ada saran dan kritik, teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar atau DM di Instagram, Facebook aku yang udah aku sertakan linknya di deskripsi. Oke guys, terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.